Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Good morning, apa kabar semuanya? Ya, kita ketemu lagi ya pada pembelajaran 30 hari mahir bahasa Inggris dari nol. Masih bersama saya, Gio. Oke, teman-teman, apa yang akan kita pelajari pada hari yang ketiga ini? Ya, sebelum kita mulai pelajarannya, saya selalu berharap agar teman-teman tetap semangat ya dan tetap istiqomah untuk bisa menjalani materi-materi sampai dengan nanti hari ke-30 dengan baik agar perkembangan bahasa Inggris teman-teman bisa lancar dan seperti yang diharapkan. Alright, nah pada hari yang ketiga ini apa yang akan kita pelajari? Kita akan belajar tentang sebuah materi yang ini akan kita gunakan setiap hari ya. Dalam speaking teman-teman pasti menggunakannya setiap hari. Apa itu? Yaitu greeting. Oke, greeting atau dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia bisa dimaknai sapaan ya. Ada yang menerjemahkan salam gitu ya, sapaan. Ya, ya karena setiap hari kita tidak lepas dari yang namanya greeting ya. Nah, dari teman-teman belajar bahasa Inggris mulai SD pasti sudah diajari bagaimana kita menyapa orang dalam bahasa Inggris. Oke. Tapi apakah hanya itu saja? Ya, bisa jadi ada banyak hal yang teman-teman belum ketahui ya tentang greeting. Frase-frase atau ujaran-ujaran yang bisa kita gunakan dalam menyapa orang sehari-hari. Oke, nah, semoga materi kali ini bisa menambah wawasan teman-teman dan perbendaharaan expressionnya ya agar bahasa Inggrisnya lebih nampak natural dan tidak monoton. Oke, kita akan mulai dari short greeting atau greeting yang lebih bersifat informal ya. Sapaan-sapaan pendek. Oke, jadi memang dalam bahasa termasuk bahasa Inggris itu ada ujaran yang lazim dipakai dalam situasi informal, dalam segala situasi dan ada juga yang kurang lazim ketika dipakai dalam situasi formal karena ada pilihan-pilihan yang lain untuk menunjukkan formalitas atau kesantunan dalam berkomunikasi ya. Alright, jadi kita mulai bagaimana kita menyapa orang dalam bahasa Inggris dengan sapaan yang pendek ya. Ujaran-ujaran yang tidak terlalu panjang dan ini biasanya dipakai dalam situasi informal. Situasi informal itu maksudnya dipakai dengan orang yang sudah kita kenal ya, dengan teman sendiri, dengan keluarga, dengan tetangga misalnya ya. Tidak dalam situasi bisnis terutama ya atau konferensi pemerintahan ya. Pokoknya situasi-situasi formal. Right, nah yang pertama ada kata hi. Oke ya, hi. Nah, tulisannya hi ya, bacanya hi. Nah, ini ujaran yang sangat lazim, sangat umum ya ketika kita ketemu dengan orang, kita sampaikan hi. Begitu ya. Bisa juga hey. Oke, ada hi, ada hey. Alright. Hi, hey. Nah, ini sama. Apa artinya? Ya tidak ada arti khusus ya, sama dengan bahasa Indonesia kita hanya sekedar nyapa hi. Begitu ya. Hello. Nah, hello. Nah, ini juga lazim dipakai dalam bahasa kita. Kita menerjemahkan dengan kata halo gitu ya. Hello. Nah, ini juga artinya ya hello, artinya sapaan, tidak ada makna secara khusus ya. Kemudian WhatsApp. Oke, nah ini WhatsApp ujaran yang sangat populer ya dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, WhatsApp ini sangat sering dipakai dalam situasi yang informal, terutama sesama teman ya. Ya, tidak terlalu lazim WhatsApp ini dipakai dengan keluarga misalnya sama ayah, sama ibu begitu ya. Nah, tidak tidak terlalu lazim kecuali memang benar-benar akrab gitu ya. Jadi memang kesannya WhatsApp ini ada keintiman atau kedekatan ya, hubungan antara yang mengucapkan dengan yang diberi ucapan ya. Jadi untuk
close relationship ya, teman dekat. Nah, seperti itu WhatsApp. Bisa juga bukan teman dekat ya, orang yang belum kita kenal juga bisa kita ucapin WhatsApp ya. Tapi yang jelas kita lihat situasinya. Ini situasi yang informal. Misalnya teman-teman ngekos gitu ya, tinggal di tempat kos yang baru, kemudian ada orang yang belum dikenal dan teman-teman menyapa dengan WhatsApp. Nah, itu juga oke. Ya, situasinya informal. Nah, WhatsApp ini makanya saya bilang ini yang sangat populer sehingga sampai diadopsi ya menjadi nama sebuah aplikasi WhatsApp itu dengan tulisan yang berbeda. Gitu ya. Nah, karena pihak aplikasi WhatsApp sendiri itu menyatakan bahwa nama WhatsApp memang diambil dari kata WhatsApp ini gitu ya. Oke, kemudian ada hi there. Oke, hi there. Kapan ini dipakai? Hi there ini lebih lazim dipakai ketika kita menyapa orang yang tidak langsung bertatap muka ya, misalnya di telepon, di teleconference misalnya ya, di email begitu. Nah, ini lebih sering dipakai dalam situasi seperti itu ya. Hi there. Makanya ada kata there di situ. There itu kan di sana gitu ya. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Kita menyapa orang dari jauh. Nah, itu ya. Kemudian nah, morning. Nah, ini disebut dengan informal karena secara gramatikal ya, yang lebih komplit adalah good morning ya, good morning. Tapi dalam situasi yang informal, yang lebih santai ya, kita bisa menyingkatnya, menghilangkan kata good, cukup dengan morning, itu saja. Oke, night ya, night. Nah, ini juga sama ya. Nah, sama dengan good morning. Jadi good night. Nah, kita singkat dengan night. Ya, teman-teman telepon misalnya ya, ngobrol panjang lebar, kemudian mau berpisah lewat telepon itu dan mengatakan good night. Nah, bisa disingkat dengan night gitu. Oke. Nah, ini beberapa short greetings yang umum ya, yang bisa kita pakai sehari-hari. Kemudian bagaimana cara menjawab short greeting ini? Namanya sapaan itu biasanya kan memang ada jawaban ya. Kita nyapa orang ya, orangnya mesti menjawab, atau orang menyapa kita ya, maka lazimnya kita menjawab. Short greeting ini ya biasanya dijawab dengan kata yang sama ya. Nah, kata yang sama. Tidak harus ya, tidak harus. Nah, artinya ketika ada orang menyapa dengan kata hi, nah kita bisa jawab dengan hi juga. Ya, atau kita bisa jawab dengan hello. Oke, nah makanya dua ini ya, hi dan hello ini yang paling sering dipakai ya secara singkat begitu ya. Nah, hi kita bisa jawab dengan hi atau hello, begitu pula sebaliknya. Ketika ada orang menyapa hello, kita bisa jawab hello ataupun hi. Ya, bisa juga kita bilang hey gitu ya. Nah, artinya tidak ada jawaban khusus ya dalam bentuk kalimat misalnya. Jadi kita bisa menjawab dengan kata yang sama. Begitu pula dengan WhatsApp. Ya, WhatsApp. Nah, ini kita bisa jawab dengan WhatsApp. Nah, walaupun ini berupa pertanyaan. Ya, secara struktur dia berupa pertanyaan. Ya, what's up gitu ya. What is up? Tapi kita bisa menjawab dengan ujaran yang sama, WhatsApp ya. Misalnya ada yang menyapa what's up guys, kemudian kita jawab what's up begitu ya. Boleh nggak dijawab dengan I'm fine begitu? Bisa ya. Jadi ketika ada yang menyapa hey what's up, fine. Oke, nah jadi ada yang seperti itu ya. Tapi yang lebih lazim memang dijawab dengan kata yang sama ya. Oke, nah begitu pula hi there. Nah, kita bisa juga jawab dengan hi begitu ya. Hi there. Morning. Nah, tentu kita jawab dengan morning juga ya. Nah, morning kemudian kita jawab dengan night. Nah, itu tentu tidak nyambung nanti jadinya ya. Oke, jadi ini ujaran-ujaran pendek yang jawabannya bisa kita jawab dengan kata yang sama. Oke, kemudian
Greeting in parts of a day ya. Nah, jadi greeting pada bagian-bagian hari. Ya, bagian-bagian hari dalam satu hari itu kan ada pagi, ada siang begitu ya. Nah, jadi misalnya pada kata good morning ya, good morning. Selamat pagi. Nah, ini ujaran yang sangat umum ya. Biasanya ketika orang pertama belajar bahasa asing, selain belajar tentang berkenalan, biasanya mereka belajar tentang menyapa semacam ini ya. Apa kabar, selamat pagi, itu biasanya kemudian mereka pelajari. Oke, nah good morning, selamat pagi ya. Kapan kita mengucapkan good morning? Rata-rata ya paling umum orang mengatakan good morning itu pada situasi di mana hari itu sudah dianggap pagi gitu ya. Nah, pagi itu biasanya mereka menganggapnya ketika matahari sudah mulai terbit. Nah, itu disebut dengan morning. Secara time atau jam, nah itu pagi memang setelah jam 12 malam gitu ya. Nah, jadi peralihan antara 12 malam ya, kemudian ke jam 12 lebih sekian detik itulah, itu sudah hitungannya pagi walaupun masih gelap. Nah, cuman secara kelaziman orang mengucapkan good morning itu biasanya ketika langit sudah mulai menunjukkan tanda-tanda matahari akan terbit ya. Apakah salah ketika jam 1 pagi, jam 2 pagi kita bilang good morning? Tentu tidak salah gitu ya. Ketika langit masih gelap, orang kadang masih menganggap malam ya. Ada juga yang sudah menganggap pagi, maka mereka mengucapkan good morning. Right. Kemudian good afternoon. Oke ya. Ini ada perbedaan stressing ketika pengucapan ya, teman-teman, ketika mengatakan selamat pagi. Nah, itu stressingnya ada pada morning ya. Good morning. Jadi morning. Sementara pada good afternoon stressingnya itu lebih pada kata noon-nya ya. Jadi good afternoon. Nah, noon ya, bukan good afternoon. Tidak, tapi good afternoon. Good afternoon itu kalau dicepetin ya. Selamat siang atau sore. Dalam bahasa Indonesia kita membedakan antara siang dengan sore. Walaupun tidak punya batas yang jelas itu ya. Jam 4 mungkin dianggap sore, jam 3 dianggap sore, ada yang masih menganggap siang begitu ya. Nah, dalam bahasa Inggris setelah jam 12 siang itu sudah dianggap afternoon ya, karena afternoon ini berasal dari kata noon. Noon itu tengah hari ya, siang hari itu. Nah, afternoon artinya begitu matahari tergelincir, ibaratnya seperti itu ya. Nah, makanya selamat siang sampai dengan sore ya, sebelum langit menjadi gelap, itu mereka mengatakan good afternoon. Ada istilah good day sebetulnya ya. Good day. Nah, good day itu artinya selamat siang, tapi tidak terlalu populer atau tidak terlalu sering dipakai. Ada beberapa referensi yang menyebutkan good day itu lebih cenderung dipakai orang-orang Australia gitu ya. Oke, nah jadi kita pakai saja yang umum-umum. Oke, kemudian ada good evening. Good evening, oke ya. Penekanannya pada kata good evening. Good evening, selamat malam. Ya, selamat malam. Ini dipakai apabila langit sudah menunjukkan kembali ke gelap. Ya, kalau secara jam, kalau di negara kita mungkin berkisar antara jam 6 gitu ya. Jam 6, jam 7. Nah, makanya kita sendiri sering mendengar orang mengatakan jam 6 apa? 6 pagi apa 6 sore begitu ya. Nah, jam 6 ada yang masih menganggap sore. Nah, ada yang sudah menganggap itu peralihan ke malam gitu ya. Nah, jadi ketika langit sudah mulai kembali ke gelap setelah senja, after sunset itu ya. Nah, itu sudah masuk pada evening. Kemudian ada kata good night. Good night ini artinya juga selamat malam, dan ini yang sering keliru ya, atau menjadi common mistake pada teman-teman yang baru belajar bahasa Inggris antara good evening dengan good night. Nah, di sapaan teman-teman kemarin di WhatsApp itu juga sering ya, ada beberapa yang menyapa dengan
kata good night. Nah, jadi yang tepat ya, yang tepat ketika kita menyapa di malam hari pakainya good evening. Apa bedanya good evening dengan good night? Nah, singkatnya good evening ini untuk bertemu dan good night itu untuk berpisah. Good evening untuk membuka, good night untuk menutup. Ya. Jadi ketika teman-teman bertemu dengan orang di malam hari, maka ucapkan good evening. Setelah ngobrol kemudian mau berpisah, bisa mengatakan good night gitu ya. Nah, jadi jangan menggunakan good night ketika pertama membuka obrolan atau pertama menyapa. Ya, good night itu untuk berpisah gitu ya. Right. Oke, nah ini yang perlu diperhatikan gitu ya. Nah, baik menyapa di WhatsApp ataupun secara langsung ketemu ya. Jangan mengatakan good night ketika bertemu, tapi ketika berpisah baru boleh good night. Bertemu bilang good evening. Right. Nah, terus bagaimana kita menjawab ya sapaan good morning sampai dengan good night ini? Nah, jawabannya sama dengan sapaannya ya. Ketika orang menyapa dengan kata good morning, maka kita jawab dengan good morning. Kita mendapat sapaan good afternoon, maka kita juga menjawab dengan good afternoon ya. Good evening, kita jawab good evening. Alright, kemudian ada yang menyapa mengatakan good night ya sebelum berpisah, kita juga menjawab dengan good night. Oke. Nah, dan semua ini bisa disingkat ya, dalam situasi yang informal bisa disingkat dengan menghilangkan good-nya. Menjadi morning, afternoon, evening ya, night begitu. Oke, kemudian sapaan untuk asking condition atau menanyakan kondisi. Oke, nah ini juga sering kita pakai ya, baik dengan orang yang sudah ketemu, kita sudah pernah ketemu ataupun yang baru pertama kali bertemu. Oke, nah ada sapaan how do you do? How do you do? Nah, how do you do ini bisa bermakna apa kabar gitu ya. Bisa juga bermakna hai gitu. How do you do secara budayanya ini dipakai untuk orang yang baru pertama kali kita temui. Ya, sebelumnya kita nggak pernah ketemu. Kemudian itu pertama ketemu dan kita sapa dengan how do you do gitu ya. Nah, kemudian ada sapaan how are you. Nah, ini yang paling populer ya. Semua orang mungkin tahu sapaan ini. How are you artinya apa kabar gitu ya. Apa kabar? How are you? Kemudian nah, how are you doing? Ya, how are you doing? Ini artinya sama ya. Apa kabar juga. Nah, ini variasi dari how are you? Ya, how are you doing? Jadi teman-teman tidak harus selalu mengatakan how are you ya ketika menyapa, menanyakan kabar, tapi bisa bervariasi. Misalnya seperti ini. How are you doing ya? Oke, kemudian how is it going? Ya, how is it going? Ini juga sama ya. How is it going? Ya, artinya bisa bermakna apa kabar gitu ya. Bisa juga menanyakan kabar sesuatu yang lain. Gitu ya. How is it going? Ya, misalnya menanyakan kabar acaranya ya, misalnya teman-teman punya paman ya, punya sebuah acara begitu ya. Nah, kemudian kita tanya gimana acaranya. Nah, kita bisa mengatakan how is it going gitu ya. Nah, jadi intinya how is it going itu juga bermakna bagaimana keadaannya atau apa kabar. Kemudian how is everything ya, how is everything. Nah, ini juga sama, maksudnya adalah apa kabar dalam bahasa kita ya. How is everything. Cuman ini lebih general, cakupannya lebih luas ya. How is everything. Kalau diartikan perkata gimana segala sesuatu begitu ya. Nah, jadi maksudnya ya tujuannya pada kamu begitu ya. Apa kabarmu, segala sesuatu tentang dirimu, kesehatanmu, karirmu begitu ya. How is everything ya. Nah, jadi intinya apa kabar juga. How's life? Nah, how's life? Ini juga artinya apa kabar. Kalau diartikan perkata bagaimana kehidupan begitu ya. Nah, cuman dalam bahasa kita
ya apa kabar gitu aja ya. How's life? How we getting on? Nah, sama ya, how we getting on. Ini juga apa kabar? What's going on? Nah, what's going on ini bisa digunakan untuk sapaan apa kabar, bisa juga digunakan ketika kita bertanya ada apa yang terjadi gitu ya. Ada orang berkerumun misalnya, rame-rame, kemudian kita tanya ada apa sih? Nah, kita bisa bertanya what's going on. Oke, gitu ya. Jadi what's going on bisa digunakan untuk menanyakan kabar, bisa juga digunakan untuk menanyakan ada apa. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah variasi bagaimana kita menanyakan kabar seseorang gitu ya. Nah, khusus how do you do, nah ini digunakan untuk menyapa orang yang belum kita temui sebelumnya ya. Jadi pertama kali bertemu. Dan how do you do ini biasanya dijawab dengan how do you do begitu ya. Cuman memang sebetulnya pada faktanya ini sudah tidak terlalu sering dipakai ya. How do you do ini sifatnya very formal ya, sangat formal, sehingga dalam kehidupan sehari-hari ketika situasinya itu hanya dengan teman misalnya begitu ya, kita dikenalkan dengan temannya teman kita begitu lah, biasanya cukup hi atau how are you itu sudah cukup ya, tidak perlu how do you do. Oke. Kemudian ada sapaan ada jawaban ya. Nah, ada sapaan ada jawaban. Bagaimana ketika ada orang menanyakan kabar ya, menyapa dengan how are you ya, atau how are you doing dan sebagainya tadi. Nah, kita jawabnya, nah, kalau good condition untuk mengatakan baik gitu ya, kabarku baik. Nah, ada beberapa pilihan ya yang bisa kita gunakan untuk menjawab itu, misalnya I'm fine. Nah, ini sepopuler sapaan how are you ya. How are you? Dan jawabannya biasanya I'm fine begitu ya. Nah, tidak harus I'm fine ya. Kita bisa mengatakan misalnya I feel great. Nah, biar bahasa Inggrisnya teman-teman itu lebih kedengaran nggak monoton ya, lebih natural. Nah, jadi bisa bervariasi ya. Jangan selalu mengatakan I'm fine. Nah, tapi diselingi dengan I feel great misalnya ya. Safe and sound. Nah, safe and sound. Nah, ini juga sama, maksudnya kabarku baik begitu ya. So far so good. Ya, so far so good. Nah, ini juga untuk menjawab atau menyatakan bahwa kabar kita baik ya. So far sendiri itu bisa diartikan sejauh ini, so good, baik gitu ya. Sejauh ini baik-baik aja gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana kalau kondisinya itu nggak bagus, sedang nggak enak badan, sedang sakit misalnya ya, not good condition. Nah, maka kita bisa mengatakan I'm not really well. Aku lagi kurang baik, aku lagi nggak enak badan, itu maksudnya ya. Aku lagi kurang sehat. I'm under the weather. Nah, ini juga sama ya artinya. Jangan diartikan per kata ya. I'm under the weather. Kalau diartikan per kata, I am, aku ya. Under, di bawah, the weather, cuaca. Aku sedang di bawah cuaca. Ini kalimat idiomatik ya, atau perumpamaan. Jadi aku di bawah cuaca itu bagi orang sana maksudnya sedang tidak sehat gitu ya. Tapi dalam bahasa kita tidak ada ujaran aku di bawah cuaca ya, nggak lazim ketika ada orang bertanya apa kabar, aku lagi di bawah cuaca. Nah, mungkin dia bingung maksudnya apa di bawah cuaca. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu ujaran yang umum untuk mengatakan sedang tidak sehat ya. I'm under the weather. I'm not in a good shape. Oke, nah ini juga ujaran yang sangat umum untuk mengatakan bahwa kita sedang tidak sehat atau kurang baik keadaannya ya. I'm not in a good shape. Nah, ini juga idiomatik ya. Kalau diartikan per kata, aku tidak in a good shape dalam bentuk yang bagus. Nah, jadi maksudnya mungkin tidak dalam kondisi seperti biasanya, kondisi yang sehat gitu ya. I'm not in a good shape. Oke. Nah, ini juga jangan kemudian dalam bahasa Indonesia di copy menjadi bentukku nggak bagus gitu ya. Ketika ada orang bertanya apa kabar, bentukku nggak bagus. Nah, itu dalam bahasa kita tidak lazim. Tapi dalam bahasa Inggris hal yang lazim. Oke, kemudian ada ujaran so. So ini kalau secara makna bermakna biasa saja ya.
Nah, biasa saja maksudnya, baik enggak, istimewa enggak, sakit juga enggak sebetulnya. Nah, cuman cenderung ketika ada orang menjawab so-so itu dia menunjukkan sedang ogah-ogahan ya, sedang enggak semangat. Nah, biasanya mereka kemudian mengatakan so-so. Jadi konotasinya lebih cenderung ke negatif ya daripada positif begitu. Oke, kemudian ada catatan penting di sini ya. Ini berkenaan dengan budaya berbahasa Inggris. Jadi biasanya jawaban I'm fine gitu ya, I feel great ya, atau kalimat-kalimat positif yang lain gitu ya, I'm okay dan sebagainya yang menunjukkan kabar kita baik itu dilanjutkan dengan kata thanks atau thank you. Ya, dan what about you? Nah, dilanjutkan what about you begitu. Ya, misalnya ada orang yang menyapa teman-teman ya, misalnya teman-teman ada teman namanya Udin gitu ya, kemudian disapa temannya, Hai Udin, how are you? Kemudian Udin menjawab I'm fine. Nah, maka Udin melanjutkan dengan thank you, I'm fine, thank you. What about you? Nah, begitu ya, what about you? Nah, jadi ini budaya yang umum. Ketika ada orang bertanya kabar pada kita, kita menjawab I'm fine, I'm okay, I feel great, maka kita lanjutkan dengan thank you. What about you? Nah, untuk tanda respect kita juga menanyakan kabar dia. Begitu ya. Nah, apakah wajib? Ya, kalau dikatakan wajib, tidak wajib-wajib amat ya, tapi menjadi culture atau budaya dalam berkomunikasi gitu ya. Oke. Kemudian to say goodbye, bagaimana kita mengucapkan sapaan-sapaan yang berkenaan dengan berpisah ya. Goodbye ya, atau ketika kita berpisah. Goodbye itu kan arti dasarnya sampai jumpa atau selamat tinggal gitu ya. Nah, jadi bagaimana sih kita mengakhiri percakapan, mengakhiri obrolan, pertemuan, kemudian mengatakan sampai jumpa dalam bahasa Inggris? Nah, ada banyak sekali frase, ujaran-ujaran yang bisa kita pakai ya. Nah, yang paling umum ini goodbye ya, goodbye. Ada yang menganggap bahwa goodbye itu hanya dipakai ketika kita nggak ketemu lagi. Sebetulnya nggak juga, ya nggak juga. Memang ada kesan seperti itu ya, makanya ada kutipan-kutipan, bahkan ada lagu yang berbunyi don't you say goodbye ya, jangan ucapkan selamat tinggal begitu. Tapi goodbye tidak selalu bermakna selamat tinggal dan nggak ketemu lagi ya, karena dalam banyak situasi, dalam pertemuan di kelas misalnya ya, nah maka teachers bisa juga mengatakan goodbye ya ketika menutup kelas gitu ya, atau di acara talk show di televisi. Nah, teman-teman mungkin sering mendapati itu ya. Jadi presenter mengatakan goodbye, artinya sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Ya, kalau situasinya memang berpisah, orangnya kemudian pulang kampung atau kemana, memang kita bisa memaknainya selamat jalan gitu ya. Oke. Kemudian see you. Nah, see you ini yang lebih populer lagi dan terasa ringan ya. See you, sampai jumpa. Dalam bahasa teks kadang disingkat dengan C dan U gitu ya. See you. See you. Bisa juga see you around, artinya sama, sampai jumpa gitu ya. See you, sampai jumpa. Ada lagi see you there. Nah, see you there ini biasanya digunakan apabila kita ada janji ketemuan. Ya, kita janji ketemuan. Nah, maka kita ucapkan oke, see you there, ketemu di sana ya. Gitu ya. Misalnya besok ada teman-teman ada janji ketemu di McD gitu ya. Nah, maka ketika berpisah bisa mengatakan see you there, sampai jumpa di sana. Oke, kemudian ada kata later. Nah, later. Sebetulnya later ini bisa disambung dengan see you ya, see you later, sampai jumpa. Ini bentuk komplitnya. Nah, kadang-kadang teman-teman pengen lebih singkat ya, maka see you diucapkan see you saja, atau bahkan diambil letternya saja. Ini sangat informal ya. Nah, jadi sangat informal. Later artinya sama, sampai jumpa gitu ya. Later guys. Oke. Nah, bisa juga bye. Nah, ini juga informal ya. Pengen lebih singkat, maka kita ambil kata bye saja daripada goodbye. Oke, kita ambil belakangnya saja bye gitu ya. Bye. Oke, see you. Bye. Nah, kadang digabung-gabung ya. See you. Bye. Right.
Nah, dalam situasi perpisahan ya, kita sering juga mengatakan hati-hati ya gitu ya, jaga diri, hati-hati di jalan. Nah, itu kita bisa mengatakan take care ya, take care. Nah, ini juga berkenaan dengan ketika kita berpisah dengan seseorang ya. Take care artinya hati-hati. Hati-hati di jalan atau jaga diri gitu ya, take care. Nah, kita juga seringkali mengatakan salam ya buat ibumu ya, salam ya buat ayahmu. Nah, bagaimana bahasa Inggrisnya? Kita bisa mengatakan say hello ya. Say hello to John, salam buat John. Say hello to Mary, salam buat Mary, begitu ya. Say hello. Right. Nah, kita juga bisa mengatakan I'm leaving untuk berpamitan. Ya, berpamitan. I'm leaving. Dalam bahasa kita bisa aku pergi dulu ya, gitu ya. Aku pergi dulu. I'm leaving. Right. Nah, kita juga bisa mengucapkan have a nice day ya. Mendoakan semoga hari orang yang kita interaksi itu bagus gitu ya. Nah, have a nice day. Nah, semoga harimu indah begitu. Ini juga biasanya diucapkan ketika berpisah ya. Have a nice day. Have a nice dream. Nah, ini biasanya diucapkan ketika berpisahnya di malam hari. Ya, good night, have a nice dream, semoga mimpi indah begitu. Oke. Right. Nah, ada ujaran yang umum juga yaitu nice to meet you. Nah, ini ucapan perpisahan pada orang yang baru pertama kali kita temui ya. Ya, setelah berkenalan, kemudian ngobrol-ngobrol, berpisah. Nah, kita ucapkan nice to meet you. Kadang juga tanpa obrolan ya, kita dikenalin dengan orang baru, kemudian saling menyebutkan nama, kita langsung nyambung dengan nice to meet you gitu ya, nice to meet you artinya senang bertemu denganmu. Cara lainnya yaitu dengan mengatakan pleased to meet you, artinya sama ya, pleased to meet you artinya senang bertemu denganmu ya, sama dengan nice to meet you. Nah, cara menjawabnya bagaimana? Cara menjawabnya kita ulang dan tinggal di akhir dengan kata to ya. Ketika ada orang mengatakan nice to meet you, maka kita jawab nice to meet you too. Pleased to meet you, pleased to meet you too. Begitu ya. Oke. Okay. Right. Nah, ini beberapa ujaran-ujaran yang biasa kita pakai untuk menyapa ya, dan yang terakhir ini tadi menyapa dalam situasi ketika mau berpisah ya. Right. Nah, oke, itu materi untuk hari ini. Jadi bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan, boleh bertanya ya. Remember, ingat, semakin banyak bertanya, semakin banyak tahu. Oke, kita ketemu lagi pada materi berikutnya.